Halo semuanya, calon-calon nurse masa depan. Selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Kalau kalian lagi deg-degan nyiapin ujian kompetensi nasional atau UKOM, wah kalian ada di tempat yang pas banget nih. Hari ini kita nggak bakal bahas teori yang panjang dan ngebosenin. Kita bakal langsung tancap gas ngelakuin simulasi ujian cepat khusus buat evaluasi sumatif keperawatan jiwa. Yuk, siapin fokus kalian, soalnya ini kesempatan emas banget buat nguji insting klinis kalian sebelum hari H nanti. Oke, sebelum kita mulai tempur, kita sepakati dulu ya aturan mainnya. Pertama, saya bakal bacain 10 soal vignette khas UKOM, dan waktunya terbatas. Kedua, pastiin kalian nyatet jawaban yang menurut kalian paling tepat. Dan ketiga, nah ini yang paling seru, nggak ada bocoran jawaban di tengah jalan. Kunci jawabannya baru bakal kita buka bareng-bareng di akhir sesi. Biar apa? Biar kerasa tuh tekanan ujian aslinya. Udah siap? Yuk, kita mulai. Kita masuk ke kasus pertama. Ada seorang perempuan usianya 32 tahun, dia dirawat di RSJ gara-gara sering banget ngancam tetangga dan ngerusak barang-barang di rumah. Nah, pas dikaji nih, wajah pasien tuh kelihatan tegang, bicaranya kasar dan suaranya tinggi banget. Coba perhatiin baik-baik ya data objektif dan subjektifnya. Dari data tadi, kira-kira apa nih masalah keperawatan utamanya? Coba perhatiin opsi-opsinya. Apakah pasien ini nunjukin tanda-tanda isolasi, atau malah ada ancaman yang lebih nyata ke arah kekerasan? Ayo, tentuin jawaban kalian sekarang. Oke, udah dikunci ya jawabannya. Sip, kita lanjut ke skenario berikutnya. Kasus kedua, seorang laki-laki umur 21 tahun dirawat usai coba ngebunuh ibunya pasca di PHK. Kata keluarganya sih, kondisi ini udah berlangsung sekitar 2 bulan. Hasil pengkajiannya nemuin kalau pasien ini sering banget ngomong sendiri, tatapan matanya tajam, terus dia juga ngacuhin lingkungan sekitarnya. Dia nggak bisa ngerespon lebih dari satu orang dan benar-benar narik diri. Nah, ngelihat riwayat yang cukup ekstrim tadi ditambah kondisinya yang narik diri, apa sih intervensi pertama yang harus banget kalian lakuin? Silakan cek opsi A sampai E. Ingat loh, prioritasin keselamatan dan penanganan gejala utamanya. Waktu kalian milih, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Simpen jawaban kalian ya. Sekarang kita beralih ke pasien remaja. Pasien laki-laki, 15 tahun, masuk RSJ 4 hari yang lalu karena kerjanya cuma nyendiri di rumah dan dia nolak interaksi sama siapapun kecuali keluarganya. Catatan pengkajian nunjukin kalau dia ngerasa malu karena pernah nggak lulus sekolah, dia ngerasa nggak berguna dan ngerasa udah ngecewain keluarganya. Saat ini pasien kelihatan murung dan sedih banget. Yuk, analisis situasinya. Apa masalah keperawatan yang paling utama di kasus ini? Kalian harus jeli nih ngebedain mana yang murni isolasi sosial dan mana yang sebenarnya masalah konsep diri yang jadi akar penyebabnya. Udah nemu diagnosanya? Mantap, kita sikat soal selanjutnya. Masuk ke kasus keempat, kita pantau dari ruang gawat darurat psikiatri. Seorang perempuan usia 30 tahun dibawa ke RSJ setelah nyoba bunuh diri. Nah, dari riwayat psikososialnya ternyata 8 bulan lalu dia ditinggal suaminya nikah sama sahabatnya sendiri. Nggak cuma itu, sebulan yang lalu dia juga baru kena PHK. Kondisi sekarang, pasien narik diri dan sering banget ngelamun. Perhatiin timelinenya ya. Apa faktor predisposisi pada kasus ini? Sedikit clue buat kalian. Faktor predisposisi itu pemicu yang sifatnya jangka panjang ya, bukan stresor dadakan yang baru aja kejadian. Udah tahu jawabannya? Pilih sekarang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Setengah jalan nih kasus kelima. Pasien perempuan 29 tahun dirawat di RSJ karena gampang banget marah, suka banting barang, dan gak mau ngelakuin aktivitas sehari-hari. Sejak cerai, keluarganya bilang dia cuma ngurung diri di kamar. Pas dikaji, pasien bilang kalau orang lain tuh gak ada yang mau ngomong sama dia. Afeknya datar, gak ada kontak mata, jawabnya singkat-singkat, dan dia selalu ngehindar kalau dideketin. Fokus ke intervensinya sekarang. Tindakan keperawatan apa yang paling pas ngelihat pasien yang cenderung terus-terusan menghindar kayak gini? Pilih langkah pertama yang paling rasional dari opsi yang ada. Kunci jawabannya? Wah, luar biasa. Kita udah ngelewatin separuh dari simulasi ini. Jaga terus ya ritmenya. Kita masuk paruh kedua. Kasus ke-6. Laki-laki 27 tahun dirawat di rumah sakit umum karena gastritis. Tapi, keluarganya lapor nih kalau pasien sama sekali nggak mau makan selama istrinya dirawat di ICU. Pas dikaji, pasien ngerasa udah nggak ada harapan lagi ngelihat kondisi istrinya yang makin memburuk. Dia ngerasa bersalah, ngerasa gagal ngejaga istri dan calon anaknya. Saat ini, pasien terus-terusan nangis dan kelihatan sedih banget. Ini agak tricky nih. Apa masalah keperawatan utama pada kasus tadi? Cluenya ada di kata-kata tidak ada harapan lagi. Coba bandingin kelima opsi yang ada dan tentuin mana yang paling cocok sama manifestasi klinisnya. Silakan dipilih. Oke, simpan dulu. Kita beralih ke kasus etik.
Kasus ketujuh. Ada pasien laki-laki 35 tahun di RSJ dengan masalah harga diri rendah kronik. Nah, perawatnya bikin kontrak nih sama pasien buat ngelakuin terapi aktivitas kelompok atau TAK besok harinya. Dan bener aja, besoknya perawat itu datang tepat waktu dan ngelaksanain TAK sesuai banget sama kesepakatan mereka. Dari tindakan perawat tadi, prinsip etik apa sih yang lagi diterapin di sini? Coba ingat-ingat lagi prinsip moral keperawatan jiwa yang udah kalian pelajarin. Apakah soal keadilan, menepati janji, atau yang lainnya? Pilih satu yang paling tepat. Sip, kita lanjut ke kasus ke-8. Perhatiin dinamikanya ya di kasus ke-8 ini. Perempuan 45 tahun pertama kali masuk IGD, dia antar keluarganya gara-gara dia bilang pengen ngikutin suaminya yang udah meninggal dan ngerasa hidupnya udah gak ada gunanya lagi. Pas dikaji, pasien nangis, wajahnya murung dan nolak makan. Masalah ini ternyata muncul sejak suaminya meninggal kecelakaan. Pasien ini tipe yang suka mendem masalah sendiri dan sekarang rasa cuma jadi beban keluarga. Nah, tugas kalian identifikasi jenis perilaku bunuh diri apa yang udah dilakuin sama pasien ini. Evaluasi lagi deh ucapan pengen ngikutin suaminya. Menurut insting klinis kalian, itu tuh sekedar isyarat atau udah masuk kategori ancaman. Tentukan pilihan kalian. Oke, kita masuk ke 2 soal terakhir nih. Hampir selesai, tetap fokus ya. Kasus ke-9. Laki-laki 19 tahun dibawa ibunya ke IGD RSJ karena ngamuk dan mukul ibunya di rumah gara-gara nggak dibeliin laptop sama HP. Padahal ibunya ini lagi kesulitan ekonomi sejak ayah pasien meninggal. Pasien merasa dihina dan nyesel kenapa keluarganya miskin. Pas dikaji, emosinya kelihatan labil banget, kadang ngomong kotor dan suka ngancam. Sekali lagi, jeli ngeliat gejala utamanya. Apa masalah keperawatan di kasus ini? Hati-hati. Jangan gampang terkecoh sama latar belakang ekonominya ya. Fokus ke perilaku dia yang merusak dan emosinya yang labil. Silahkan pilih dari opsi A sampai E. Oke, bagus. Dan sekarang, ini dia soal pamungkas kita. Kasus ke-10. Perempuan 44 tahun dibawa keluarganya ke rumah sakit gara-gara ada luka di kaki kanannya. Dokter udah nyaranin buat amputasi, tapi pasien nolak keras. Dia bilang, saya takut, kepala saya pusing, apa saya harus nggak punya kaki? Jangan potong kaki saya. Waktu dikaji, pasien ini kelihatan gelisah banget, ditanya nggak fokus dan tegang. Coba evaluasi respons emosionalnya. Apa masalah keperawatan utama dari penolakan dan ketakutan pasien tadi? Pilih jawaban final kalian untuk simulasi ini. 3, 2, 1. Oke, lepas pena kalian. Wah, selamat ya kalian udah ngelewatin simulasi ujian ini. Sekarang, waktunya kita buktiin setajam apa sih analisis klinis kalian? Ini dia momen kebenarannya. Kita cek jawabannya ya. Nomor 1 itu C, perilaku kekerasan. Nomor 2 juga C, mengidentifikasi cara mengenali halusinasi. Nomor 3 itu D, harga diri rendah. Nomor 4 jawabannya E, ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Nomor 5 itu D, ajarkan cara berinteraksi secara bertahap. Nomor 6 adalah C, keputusasaan. Nomor 7 itu B, fidelity, alias menepati janji kontrak. Nomor 8 jawabannya A, isyarat. Nomor 9 itu D, perilaku kekerasan. Dan terakhir nomor 10 adalah A, kecemasan. Gimana? Coba hitung skor kalian. Kalau dapat nilai sempurna, wah salut banget. Kalau masih ada yang meleset, santai aja. Justru dari sini kalian bisa belajar dan mempertajam intuisi sebelum ujian benerannya. Sebelum kita benar-benar pisah, saya masih punya satu pertanyaan tantangan nih buat kalian bawa pulang. Dengerin baik-baik. Ada seorang perempuan usianya 20 tahun masuk IGD RSJ diantar orang tuanya setelah 2 kali nyoba bunuh diri dengan nyayat pergelangan tangan gara-gara ditinggal nikah. Ada luka sayatan di tangan kiri, terus pasiennya kelihatan murung, banyak diam, dan gak bergairah sama sekali. Pertanyaannya, apa tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? Saya tantang kalian buat nulisin jawaban lengkap sama rasional klinisnya di kolom komentar. Yuk kita diskusiin bareng-bareng. Terus asah insting kalian, percaya aja sama proses belajarnya, dan saya yakin banget kalian bakal kompeten dan sukses di ujian nasional nurse nanti. Semangat terus dan sampai jumpa di sesi bedah kasus berikutnya.